Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan tentang penggunaan common modify yang digunakan untuk membuat objek dengan cara memodifikasi sket yang sudah ada atau entities dan memodifikasi entities. Di antaranya nanti kita akan bahas trim dan extend, yaitu memotong dan memperpanjang entities, kemudian convert entities, offset entities, mirror entities, pattern entities, dan move entities. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang trim dan extend entities. Trim biasanya digunakan untuk memotong garis dan kurva di dalam sebuah ruas yang saling berpotongan dengan garis atau kurva lain. Sedangkan entities digunakan untuk sedangkan extend entities nanti digunakan untuk memperpanjang sebuah garis atau kurva sampai titik perpotongan terdekat dengan kurva yang lain. Pada software SolidWorks, icon yang digunakan yaitu nanti icon yang bentuknya seperti gunting seperti ini. Nah, ini karena belum ada garisnya, jadi seperti biasa fiturnya belum bisa digunakan. Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu sebuah garis atau kurva yang saling berpotongan. Oke, kita mulai dari sketch, kemudian kita buat sketch itu dalam bentuk sketch 2 dimensi dengan arah pandangan top plane. Kemudian saya buat normal to. Nah, kemudian saya buat sketch menggunakan line. Kita buat garis yang seolah-olah saling berpotongan. Ini garis 1. Saya buat garis 1 dulu. Kemudian saya membuat garis lagi yang saling berpotongan, yaitu di titik di sini. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan fitur trim dan extend entities itu kan tadi digunakan untuk memotong garis atau kurva yang di dalam ruas yang saling berpotongan. Nah, di sini ada sebuah garis atau dua buah garis yang saling berpotongan. Maka dari itu trim ini sudah bisa digunakan. Ditandai dengan icon gunting yang sudah tidak transparan, tapi sudah bisa digunakan seperti ini. Nah, kita drop. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita tadi sudah sebutkan bahwa yang trim ini digunakan untuk memotong ya. Kemudian yang extend ini digunakan untuk memperpanjang. Nah, pembahasan pertama kita gunakan trim entity.
cara memotong garis yang berpotongan pada sudut ini adalah dengan cara klik dua garis yang membentuk sudut yang tidak ingin dipotong. Jadi kalau misalkan saya menginginkan garis atas dan garis kiri ini terpotong, berarti saya harus mengklik garis yang sebelah kanan dan sebelah bawah, karena ini tidak ingin saya potong, saya ingin memotong bagian garis yang ini. Nah, dengan cara bagaimana? Kalau menggunakan trim entities, kemudian kita pilih corner, kita tinggal pilih garis yang tidak kita inginkan dipotong. Jadi dua garis ini tidak saya ingin potong, saya ingin menghilangkan bagian yang ini. Makanya ini saya pilih, klik satu kali, diklik aja, tidak perlu di drag, klik, kemudian satu kali lagi diklik garis berikutnya, klik. Nah, secara otomatis corner trim akan menghilangkan garis yang tidak terpilih atau tidak saya klik tadi. Dengan cara yang sama menggunakan power trim, hasilnya adalah sama-sama dua buah garis yang tidak diinginkan terpotong. Baik, selanjutnya kita gunakan trim away inside. Nah, kita harus menyediakan beberapa garis yang saling berpotongan ini, ada 5 garis, di mana kita nanti akan menghilangkan sisi dalam dari garis ini dengan menggunakan trim away inside. Nah, bagaimana caranya? Tetap kita gunakan trim entities, kemudian kita pilih trim away inside ya. Selanjutnya, sebelum kita memotong, kita pilih dulu dua buah garis yang nantinya menjadi pembatas dari garis yang kita ingin potong. Nah, tadi saya ingin memotong bagian tengah, garis ini, garis ini, garis ini pada sisi dalam. Makanya kita butuh pembatas. Bagaimana memilihnya? Kita tinggal pilih garis pembatas satu. Misalkan ini sebagai garis pembatas satu. Klik, nah sampai warna biru. Kemudian klik lagi garis pembatas yang kedua. Klik. Nah, setelah dua buah garis pembatas ini berubah warna menjadi biru muda, lakukan pemilihan garis mana yang ingin dipotong. Nah, misalkan garis yang atas. Berarti saya memilih klik pada garis yang atas. Nah, otomatis sisi dalamnya terpotong dengan dua buah pembatas. Selanjutnya saya pilih garis yang kedua atau garis yang tengah. Nah, yang di sini terpotong. Terakhir kita pilih garis yang ketiga. Nah, kalau sudah, sekali lagi kita oke. Nah, demikian penggunaan pada trim away inside. Selanjutnya untuk trim away outside, ini merupakan kebalikan dari trim away inside ya. Jadi kita tetap masih harus menyediakan garis yang saling berpotongan dengan bentuk demikian. Namun kebalikannya, kita menghilangkan sisi luar dari garis ini. Kalau tadi sisi di dalam ini yang ingin kita hilangkan, sekarang sisi luarnya yang akan kita hilangkan. Caranya masih tetap sama, menggunakan trim entities, kemudian kita pilih trim entities. Pilihannya kita pilih trim away outside. Jadi kita menghilangkan sisi luar dari garis yang saling berpotongan. Caranya masih tetap yang sama, yaitu menggunakan pilihan garis pembatas. Jadi opsi pertama kita tentukan dulu garis pembatasnya yang mana. Jadi kalau garis pembatasnya itu saya tetapkan ini hingga warnanya berubah menjadi biru muda. Kemudian pembatas kedua garis yang ini hingga berubah menjadi biru muda. Selanjutnya pilih garis yang akan kita hilangkan pada sisi luarnya. Contoh pada sisi garis atas. Misalkan kita pilih ini. Nah, bagian yang terluar yang dibatasi oleh garis pembatas yang kita pilih di awal tadi akan otomatis terpotong. Misalkan pada baris berikutnya saya pilih ini, nah, otomatis dia akan terpotong. Selanjutnya yang terakhir ini, saya dekatkan mouse di sini, nanti akan ada inisial pada sisi yang akan terpotong itu berubah menjadi agak warna
kemerah-merahan, itu artinya garis yang ingin dipotong. Sebelum diklik, nah ini setelah diklik seperti ini. Ini adalah hasil dari trim away outside. Jika oke, lanjut ke tombol centang. Pada trim to close, ini penggunaan trim yang paling banyak digunakan ya. Hampir sama dengan penggunaan pada power trim. Fungsinya hampir sama, menghilangkan garis yang saling berpotongan. Cuma kalau power trim tadi harus mendrag ya, kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita sentuhkan pada garis yang kita inginkan. Tetapi pada trim to close ini kita cukup klik garisnya saja. Caranya hampir sama, kita klik trim entities, kemudian kita pilih trim to close. Nah, di sini sudah ada simbol gunting ya. Kita tinggal pilih saja garis yang saling berpotongan. Nah, ditandai dengan berubah warna. Kita dekatkan, kita sentuhkan, nah berubah warna menjadi warna orange. Kita tinggal klik saja bagian yang ingin dihilangkan. Nah, ini penggunaannya cukup mudah. Nah, cuman harus satu-satu memang. Garis yang ingin dipotong harus dipilih dulu, kemudian baru kita klik. Nah, demikian mungkin penggunaan dari trim to close. Kalau sudah oke, tinggal klik OK. Oke, selanjutnya penggunaan extend trim. Jadi fungsinya untuk memperpanjang atau menyambung garis. Nah, contohnya kita sudah sediakan bentuk garis seperti ini. Fungsinya seperti apa? Kita coba klik trim extend entities. Nah, kita ingin memperpanjang atau menyambung garis yang terpotong ini. Setelah kita klik tadi, kita dekatkan pada garis yang ingin kita sambung. Misalkan garis ini ingin saya perpanjang sampai pada titik perpotongan garis berikutnya. Nah, kalau tidak ada garis berikutnya atau garis yang saling berpotongan ini, extend entities tidak akan bisa berfungsi. Nah, makanya karena ada garis yang menjadi pembatas hingga bertemunya garis perpanjangan, maka ini bisa dilakukan perpanjangan. Misalkan ini, nah seperti ini bisa dilakukan perpanjangan hingga menyentuh garis yang saling berpotongan di depannya sampai warnanya berubah seperti ini, orange, baru kita bisa klik. Nah, ini sudah menghasilkan garis perpanjangan garis yang hingga pada titik garis di depannya. Selanjutnya ini juga bisa dilakukan extend entities. Nah, misalkan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Otomatis dia akan memperpanjang sendiri hingga ketemu titik garis di depannya. Bila ini kita coba untuk di extend, dia tidak akan bisa karena di depannya di sini tidak ada garis pembatasnya. Kita coba, misalkan ini kita arahkan. Nah, nanti akan ada informasi tentang elemen cannot be extend any further. Jadi di sini tidak bisa diperpanjang. Di fungsinya kita harus tahu dulu di depan ini harus ada garisnya. Misal saya tambah garis line, misalkan di sini saya tambahkan garis mendatar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita fungsikan menu trim extend. Nah, baru kita bisa melaksanakan perpanjangan garis yang ini dengan batasan pada garis ini. Kita coba, kita dekatkan. Nah, seperti ini. Otomatis garisnya bisa memperpanjang sendiri hingga batas garis yang ada di depannya. Jika sudah, klik OK. Demikian untuk penjelasan fungsi X. Selanjutnya kita gunakan offset entities. Nah, pada SolidWorks offset entities ini digunakan untuk mengcopy garis dengan jarak tertentu yang kita inginkan. Oke, pada layar SolidWorks yang masih belum ada sketch, kita tidak bisa memanfaatkan offset entities. Ditandai dengan icon offset entities yang ada di sini. Ini masih
belum aktif, artinya masih transparan, kita tidak bisa menggunakan. Nah, untuk menggunakannya harus ada sketch yang ada dulu. Nah, jadi kita pilih sketch, kita harus nyeket dulu. Misalkan kita sketch di top plane menggunakan bentuk line ya. Misalkan saya menggambar sebuah bentuk sembarang seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, bentuk seperti ini sudah kita bisa lakukan offset entities ya, artinya saya ingin membuat bentuk yang sama tetapi dengan jarak tertentu, bisa jarak ke dalam atau offset ke dalam atau offset keluar. Nah, makanya ditandai dengan aktifnya simbol offset yang ada di sebelahnya convert entities ini. Kita pilih offset entities. Nah, otomatis jadi di sini garis yang terpilih akan secara otomatis melakukan offset. Offset yaitu membuat bentuk yang sama tetapi dengan jarak yang kita inginkan. Nah, di parameter kita bisa atur berapa jarak yang kita inginkan. Biasanya di awal secara default terisi 10, namun kita bisa lakukan perubahan dimensi yang kita inginkan. Misalkan saya ingin 15, misalkan saya ingin 15, tinggal memasukkan angka 15 di sini. Nah, jarak antara garis ini dan garis ini adalah 15 sesuai dengan yang saya masukkan tadi. Namun apabila kita menginginkan bentuk sketch yang lain, misalkan bentuk sisi dalam, misalkan ini saya contohkan lagi untuk membuat sketch yang lain ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau tadi di contoh pertama kita sisi luar, sekarang bisa dilakukan untuk sisi dalam, yaitu dengan cara, nah ini kan sisi luar yang warna kuning, offsetnya 15. Nah, kita mau offsetnya ke dalam, nah, kita pilih reverse. Nah, otomatis akan terbentuk sisi yang bentuknya sama dengan garis gambar yang di luar, namun offset ke dalam sejauh 15 mili. Kemudian kalau sudah bisa diklik OK. Nah, demikian secara otomatis offsetnya ke dalam. Misalkan saya contohkan untuk bentuk-bentuk offset yang lain. Kita pilih lagi offset entities. Nah, kita bisa pilih bidirectional ya. Jadi misalkan ini adalah chain atau rantai yang saling terhubung, ini yang kita pilih, yang tadi kita contohkan. Sekarang kita bisa pilih bidirectional. Misalkan ini saya pilih ini. Nah, otomatis garis yang saya pilih ini tadi dia bidireksional, ada dua direksional, yaitu direksional outside dan inside. Jadi ada dua offset ke dalam dan offset keluar dengan dimensi yang saya masukkan di awal tadi. Kalau kita ingin garis yang lain, ya kita tinggal klik garis yang kita inginkan. Misalkan garis ini satu tadi di contoh satu, kemudian garis yang kedua adalah garis ini, misalkan garis ini. Saya tinggal klik. Nah, jadi ada dua direksional yang kita offset, yaitu offset ke dalam dan offset keluar. Namun apabila kita tidak menginginkan bidireksional, ya kita tinggal hilangkan direksionalnya ini. Nah, jadi kita tinggal menyisakan satu, yaitu pada sisi luar. Apabila menginginkan hanya satu tetapi di sisi dalam, ya tinggal klik reverse-nya saja. Nah, di parameter ini reverse-nya kita klik.
Nah, ini menunjukkan yang kita pilih tadi garisnya reverse, kebalikan dari setting awal. Kalau setting awal itu di offset keluar, kalau dibalik menjadi atau di reverse menjadi offset ke dalam sejauh parameter 15 mili yang dimasukkan. Jika sudah oke, tinggal klik centang. Oke. Nah, demikian. Selanjutnya adalah mirror entities. Sama seperti pada offset entities. Jadi, kita belum bisa mengaktifkan mirror entities sebelum ada entities yang akan kita mirror. Nah, berarti kita perlu membuat sebuah entities dulu dengan membuat sketch. Misal, saya buat pada top plane, saya buat misalkan bentuk circle. Nah, karena fungsi mirror itu adalah seperti kaca atau membuat duplikat bentuk lingkaran yang sama pada garis yang kita inginkan, maka kita harus membuat dulu nih garis yang menjadi mirrornya. Jadi misalkan kita buat menggunakan garis centerline, boleh menggunakan garis tidak centerline ya, menggunakan line biasa, namun pada umumnya kita membuat menggunakan garis centerline. Misalkan saya buat garis centerline di titik sembarang, misalkan di titik sini. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan ini saya setting atau saya tentukan dimensinya menjadi katakanlah 70 katakanlah. Nah, seperti ini. Nah, saya menginginkan membuat sebuah lingkaran yang sama persis jaraknya 70 dengan mirrornya atau garis centerline yang saya buat tadi. Jadi berada di sisi kanan. Dengan cara aktifkan mirror entities, klik aja mirror entities. Nah, selanjutnya ada opsi yang harus diisi. Entities to mirror ini diisi dengan garis yang ingin di mirror. Jadi misalkan kalau saya tadi menginginkan sebuah lingkaran, berarti saya tinggal klik lingkarannya. Nah, lingkaran itu arc-nya itu sudah masuk di kotak dialog pada mirror. Jadi di sini arc 1. Kemudian kita klik mirror about. Mirror about ini yang menunjukkan garis yang menjadi mirrornya atau kacanya. Nah, kalau dalam hal ini saya sudah siapkan garis yang berbentuk garis sumbu. Makanya saya klik garis sumbunya. Nah, bakal lingkaran yang nanti akan ada itu berwarna kuning seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nanti posisinya ada di sini dengan jarak yang sama dengan benda yang di mirror. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dihasilkan sebuah bentuk lingkaran yang sama persis jarak sumbu pusatnya dengan pusat mirrornya. Nah, namun apabila tidak menginginkan copy atau tidak menginginkan duplikat atau hanya memindahkan lingkaran ini dengan jarak yang sama dengan mirrornya ini ke sisi yang sebaliknya, kita tinggal hilangkan kopinya. Jadi mirror entities tetap kita isi dengan lingkaran arc 1. Kemudian kopinya ini dihilangkan centangnya. Pilih mirror about-nya terhadap mana? Terhadap ini. Nah, otomatis dia akan berpindah ke sini dengan tidak menyisakan lingkaran yang ada di sebelah kiri. Kita coba. Nah, seperti ini. Tapi kalau kopinya tadi centangnya di checklist centang, maka akan ada dua lingkaran. Demikian penggunaan mirror entities. Selanjutnya adalah pattern entities. Pattern pada SolidWorks digunakan untuk membuat sebuah pola tertentu yang diinginkan. Nah, contohnya pada pembuatan pola kali ini saya siapkan
sebuah lingkaran yang ingin saya jadikan sebuah pola menggunakan pattern entities. Nah, di dalam SolidWorks pattern entities itu ada dua ya, yaitu berbentuk linear dan sirkular. Nanti kita akan coba satu-satu. Kita mulai menggunakan linear sketch pattern, yaitu membuat bentuk pattern dengan bentuk garis lurus. Oke, setelah kita pilih tadi linear sketch pattern, kita akan dihadapkan pada opsi-opsi parameter yang harus diisi ya. Yang pertama yaitu direksi sumbu. Kalau direksi 1 ini kita isi X aksis, nanti akan terpattern ke arah sumbu X. Dan seterusnya, kalau kita menginginkan pattern selanjutnya pada aksis berikutnya, misalkan Y, kita pilih Y aksis, nanti akan terpattern terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang direksi 1. Direksi 1 secara otomatis kita pilih X aksis. Ya, jadi ke arah sumbu X sini akan terpattern atau terpola sebuah lingkaran dengan jarak yang kita bisa tentukan sendiri. Misalkan di sini 10. Ya, misalkan 10 atau bisa kita rubah menjadi 20 katakanlah. Nah, kita pilih entities to pattern. Di bawah di sini ada entities to pattern. Ya, jadi kita bisa pilih misalkan ini entities mana yang ingin di pattern. Misalkan sudah disiapkan lingkaran, ya tinggal klik saja lingkarannya. Nah, otomatis di sini dia akan direksinya akan membentuk pola ke arah linear ke arah sumbu X dengan jarak 20. Namun apabila untuk mengetahui lebih jelas, misalkan kita tambahkan untuk distance-nya atau jaraknya, D-nya ini supaya lebih jelas patternnya, misalkan saya tambahkan seperti ini 40. Nah, ini dia otomatis ke arah sumbu X sejauh antar sumbunya sejauh 40 mili dengan jumlah, ya ini ada jumlah di sini, jumlah pola yang di pattern ini berapa. Kalau misalkan ini menginginkan 2, ya ini berarti 2. Kalau ditambahkan bisa ditambahkan 3, 4 atau 5. Ini terus ke arah sumbu X sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 buah lingkaran yang nantinya. Kemudian pada sumbu Y kita juga bisa tentukan, misalkan ini sudah terpilih Y aksis ya. Kemudian jaraknya kita juga bisa tentukan. Di sini karena ini 1 patternnya, kita tambahkan sumbu Y-nya. Y-nya ke atas. Ini misalkan kita tambahkan sama 5 dengan jarak yang sama tadi 40. Nah, berarti sumbu X sebanyak 5 buah lingkaran dengan jarak yang sama 40. Kemudian ke atas sumbu Y dengan jarak yang sama yaitu 40 dengan jumlah yang sama pula sebanyak 5 buah lingkaran. Jadi kalau kita total kita bisa dapatkan 5 kali 5 ada 25 lingkaran yang kita bentuk pola secara pattern atau polanya yaitu pola linear. Linearnya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, maksimal 2 buah sumbu ya, karena patternnya hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Ini untuk pattern. Namun kita bisa lakukan pattern dengan arah sumbu yang berbeda. Misalkan ini saya kembalikan lagi ke posisi awal, satu lingkaran, kita buat linear pattern dengan pengaturan yang lain, dengan sudut yang kita inginkan. Nah, kalau X aksis tadi arahnya ke arah lurus terhadap sumbu X, kita bisa tentukan sudutnya.
Jadi kalau X aksis lurus itu 0 derajat, kita bisa setting sudut yang kita inginkan. Katakanlah di sini 45. Nah, dengan jarak yang sama pula terhadap jarak yang dicontohkan di awal tadi, yaitu 40, dengan jumlah yang sama yaitu 5 buah, yang arahnya 45 derajat dari X aksis. Nah, kita masukkan lagi entities to pattern-nya di sini, yaitu bentuk lingkaran. Nah, dia akan berbentuk 45 derajat. Artinya kalau X aksisnya di sini adalah 0 derajat, jarak dari sini ke sini adalah 45, ya. Misalkan direksi 2 kita masukkan dengan cara yang sama. Misalkan kita pilih sama pula, yaitu bentuknya 5. Kemudian aksisnya kita pilih di sini, sudutnya maksud saya kita misalkan buat 180 katakan. Terus jaraknya kita samakan 40. Nah, nanti patternnya akan bentuk seperti ini. Kalau tadi kita dapatkan, ya, jadi misalkan ini pattern X tadi dengan sudut 45, makanya directionnya adalah 45 derajat. Kemudian pada direksi kedua, karena acuannya sumbu Y dengan sudut 180, makanya arahnya ke sini. Nah, jadi patternnya adalah 5 buah ke arah 5 buah ke arah sumbu X dengan sudut 45 derajat, dan 5 ke arah sumbu Y yang sudutnya 180 derajat dari sumbu Y. Nah, makanya sama-sama didapatkan 25 buah lingkaran, namun dengan pola sudut yang bisa kita atur seperti ini. Ini pattern untuk linear pattern, ya, atau linear sketch pattern yang berbentuk garis lurus. Nah, apabila kita menggunakan pattern yang lain, ya misalkan sirkular, bisa kita contohkan. Nah, kita mulai dari awal dulu, sebuah bentuk lingkaran, kemudian kita pilih, kita drop circular pattern, ya, ini. Nah, parameter yang harus diisi apa? Yang pertama tentu arah, ya. Jadi kalau arahnya itu berbentuk sirkular atau memutar atau berbentuk lingkaran, arahnya biasanya ditentukan dengan sudut. Kalau sudutnya itu 360 derajat, artinya ini berputar full satu lingkaran. Namun apabila patternnya itu berbentuk 180, berarti sudutnya membentuk setengah lingkaran. Nah, pertama kita tentukan dulu sumbunya. Jadi di sini adalah parameter. Kita klik sumbu yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan ini kita mau putar terhadap sumbu, misalkan ini set originnya X0 Y0, misalkan ini saya isi X0 Y0, saya klik di sini. Nah, pusat patternnya misalkan di sini. Kemudian kita putar 360 derajat. Terus kemudian entities to patternnya kita isi apa yang mau diputar. Misalkan lingkaran, ya kita klik di sini dan klik ini. Nah, pusatnya ini tadi. Kemudian berapa jumlahnya bisa diisi di sini. Misalkan ini dari satu buah lingkaran ini penuh 360 derajat, kita isi 7, ya kan? Saat kita klik 7 atau kita ganti angka 7 di sini. Nah, nanti akan membentuk 1 2 3 4 5 6 7 buah lingkaran yang akan membagi sama persis sudutnya. Karena yang ditentukan adalah 360 derajat, jadi kita bisa atur seperti ini. Kalau misalkan ini hanya kita inginkan berputar hanya separuh lingkaran, berarti kita pilih 360 derajat dibagi 2 atau 180 derajat.
akan tetap terisi oleh 7 lingkaran, bukan otomatis menjadi 3,5 lingkaran, tidak, tetapi kalau kita isikan 7 diputar 180 derajat ya isinya tetap hasil duplikasinya adalah lingkaran dengan jumlah 7 dengan secara otomatis membagi jarak antara sudutnya ini sama persis ya, seperti ini contoh penggunaan pada circular pattern, dan ini sangat mudah bisa diatur. Kalau ini kita centang equal spasi berarti jumlahnya ini jarak antar spasinya ini sama persis. Kalau menggunakan dimensi radius juga bisa, kita tinggal klik dimensi radiusnya berapa kita tentukan, atau dimension angular spacing ya kita tentukan juga bisa. Ini saya rasa cukup mudah, dan ini hanya ada satu direction ya, jadi di sini kita pilih direction arahnya itu ke arah sini karena posisi dari pusatnya itu ada di sini. Kalau misalkan ini lingkaran awalnya aslinya, kemudian ini pusatnya yang kita tentukan tadi, berarti directionnya ke sini ya, seperti itu. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Nah, didapatkan sebuah garis lingkaran yang sama persis sejumlah 7 buah lingkaran. Nah, jaraknya ini bisa diatur berapa kita inginkan. Jadi kalau misalkan di sini tadi 69 ya kita bisa atur di sini. Misalkan kalau tadi pusatnya dari ini ke sini 69, misalkan kita ubah jadi 100 ya tinggal pilih 100. Nah, 7 buah lingkaran tadi juga mengikuti berjarak 100 dari pusat. Nah, 100 dan seterusnya. Demikian mungkin untuk circular dan linear pattern. Baik, selanjutnya kita gunakan move entities. Nah, pada fitur move entities kita belum bisa gunakan karena tidak ada entities. Sama seperti mirror, linear, offset, kita tidak bisa menggunakan fitur itu sebelum ada entitiesnya. Makanya kita buat dulu entities dari top plane ya. Kita buat sketch sebuah bentuk lingkaran. Nah, misalkan seperti ini, saya buat bentuk lingkaran dengan dimensi 50 katakanlah. Nah, kita bisa gunakan. Sekarang kita bisa gunakan move entities. Move entities itu ada 5 ya. Jadi yang pertama kita gunakan move entities yang hanya digunakan untuk memindahkan lingkaran saja. Tapi kalau memindahkan sekaligus meninggalkan entities aslinya, kita gunakan copy entities. Kemudian kalau kita memutar, kita gunakan rotasi entities. Kemudian kalau skala entities ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil lingkaran yang kita inginkan ya. Oke, sekarang kita gunakan move entities dulu. Klik drop ya, kita drop down di sini move entities. Nah, parameter yang harus diisi apa? Entities to move. Jadi entity mana yang ingin dipindahkan. Kalau di sini saya tadi ingin memindahkan lingkaran, berarti saya klik lingkarannya. Oke. Nah, hingga arc 1 masuk di dalam kotak dialog move. Kemudian kita gunakan parameter selanjutnya yaitu start point. Kalau di sini from to, berarti start pointnya kita pilih pusat dari lingkaran ini karena nanti akan menjadi acuan ya. Startnya, misalkan kita pilih pusatnya. Nah, kemudian ini masuk di sini, saya hapus lagi. Saya klik start point, kemudian saya isi pusat lingkaran. Oke, hingga tertulis from point define. Nah, sekarang kita bisa mau pindahkan ini lingkaran ini, mau pindahkan kemana ya. Misalkan saya pindahkan di sini ya, kita tinggal pilih tempat yang ingin dituju untuk lingkarannya. Kita tinggal pilih di sini, endpointnya ada di sini. Oke, berarti kita sudah memindahkan lingkaran dari pusat lingkaran ke arah sini. Ini fungsinya pada move entities. Namun apabila kita menginginkan, kita kembalikan lagi, perpindahan itu masih menyisakan entities aslinya, berarti kita gunakan
copy entities ya. Nah, sama entities to copy-nya saya masukkan lingkaran, ini otomatis sudah masuk. Kemudian from to kita pilih di sini ya, pusat lingkarannya. Saya coba di tempat yang sama tadi, saya klik. Nah, tapi bedanya di sini kita dapatkan 2 buah lingkaran duplikasi dari lingkaran yang sebelumnya. Ya, di sini masih ada entities yang tadi kita pindahkan. Ya. Ini kalau kita menginginkan 2 buah lingkaran kita pindahkan, tapi kita masih tetap menginginkan entities yang aslinya. Oke, saya kembalikan lagi. Kita coba untuk move entities berikutnya, yaitu rotasi. Nah, rotasi ini digunakan untuk memutar ya entities yang kita inginkan. Nah, misalkan saya punya misalkan ini saya pindahkan dulu ya. Misalkan ini saya move dulu ke sebelah sampingnya, misalkan di sini. Nah, setelah itu saya buat saya putar ya. Saya rotasi entities itu. Misalkan lingkaran ini saya putar terhadap apa, di sini center of rotation-nya saya pilih X0 Y0 atau pusat originnya, misalkan di sini saya klik center of rotation, kita pilih di sini, klik. Nah, setelah itu baru parameternya dimasukkan. Parameternya apa ya, tentu arah ya, arah yang ditentukan dengan sudut. Kalau 0 posisinya di sini, kalau 360 derajat juga di sini. Terhadap pusat rotasi saya pilih supaya lebih jelas sudutnya 45 derajat. Nah, jadi sudah ada sudah saya putar lingkaran sejauh 45 derajat dari pusat rotasi yang saya pilih tadi, yaitu pusat 0,0. Jadi di sini kalau sudah tinggal oke. Nah, jadi posisinya berpindah dari sudut 0 ke 45 derajat. Selanjutnya move entities yang bisa digunakan yaitu move entities yang berkaitan dengan skala entitas. Skala entitas ini bisa digunakan sekaligus untuk memperbesar atau memperkecil lingkaran. Jadi kalau misalkan ini kita gunakan, kita pilih skala entities. Nah, entities to scale-nya kita masukkan lingkaran. Lingkaran ini saya masukkan ini. Arc 1. Kemudian scale about ini kita bisa pilih pusatnya nanti terhadap mana. Nah, misalkan saya pilih di sini. Karena di sini tadi saya sudah pilih 2 itu hanya 2 kalinya. Jadi kalau di sini tadi 50, ini nanti bakal menjadi diameter 100 kan, seperti itu ya. Kalau misalkan 3 kalinya ya berarti di sini 50, di sini menjadi 150 kan, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berarti nanti arc 1 ini akan membentuk sebuah lingkaran dengan skala 3 kalinya ya, seperti itu. Misalkan ini copy, ini saya klik supaya nanti tetap ada entities aslinya, dan ini bakal lingkaran yang saya perbesar menjadi 3 kalinya, yaitu sebesar 50 kali 3 atau 150 mili. Apabila kita ingin memperkecil ya tinggal ini dibuat skala perkecilan. Kalau 1 berarti ya kita pilih misalkan sepertiganya dari 1 ya, berarti 0, ya. Jadi kalau 0,5 setengahnya, sekitar 0,3 itu perkecilan ya. Ini bisa diatur, ini bisa diperkecil lah seperti ini hasilnya 3 kali lebih kecilnya ya, seperti itu. Seperti ini, misalkan 2 kalinya, nah saya oke. Nah, kalau 2 kalinya, kalau kita ukur ini berarti nilai 100. Oke, demikian mungkin untuk penjelasan dari move entities. Selanjutnya untuk fitur-fitur yang lain bisa dicoba sendiri dengan entities yang berbeda pula.